A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini tepat hari Selasa tanggal 4 April 2023 atau 13 Ramadan 1444 Hijriah. Kita bersilaturahim dalam acara yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertempat di Pulau 2 Restoran Taman Ria Senayan, yaitu acara Public Expose publikasi hasil audit dari Basnas Basis DKI Jakarta tahun 2022. Pertama-tama izinkan saya selaku pembawa acara mengucapkan salam hormat dan takzim kepada tamu undangan yang hadir, wabil khusus kepada yang kami hormati Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Ahmad Haji Abu Bakar MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtir MA, yang terhormat Wakil Ketua 2 Insinyur Haji Saad Soeharto Amjad, yang terhormat Wakil Ketua 3 Ibu Rini Suprihartanti SEMSI, dan yang kami hormati Wakil Ketua 4 Bapak Muhammad Nasir Tajang SAG MSI. Rekan-rekan media yang juga hadir pada kesempatan kali ini, para kolaborator yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pengelola zakat ya, dan juga dari Basnas Republik Indonesia yang sudah hadir meluangkan waktunya di kesempatan hal ini. Dan pada kesempatan hal ini juga kami ingin menyapa seluruh pemirsa yang ada di Basnas Basis TV ya, channel YouTube yang menyaksikan secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini sambil menunggu waktu berbuka. Saya David Halik. Insya Allah dengan segala kerendahan hati kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan semua sebelum kita mulai acara hari ini sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, acara kali ini yaitu Public Expose publikasi hasil audit tahun 2022 Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta diadakan di bulan yang penuh dengan berkah yaitu bulan Ramadan, di mana kita berharap pada saat masuki bulan Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah secara total ya, baik itu sholat kita, zakat kita, puasa kita, dengan harapan kita akan mendapatkan derajat ketakwaan. Dan di bulan yang penuh berkah ini saya rasa sudah tepat sekali kita sama-sama menyaksikan Public Expose publikasi hasil audit tahun 2022, di mana lembaga zakat perlu untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan salah satu bentuk tanggung jawab dari lembaga zakat kepada masyarakat yang sudah membayarkan zakatnya adalah transparansi di dalam pengaturan keuangannya dan bentuk kegiatan yang dilakukan. Hari ini sama-sama kita akan mendengarkan, menyimak dan juga membuka forum diskusi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir untuk bertanya seputar kegiatan yang dilakukan oleh Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Dan tema yang diangkat pada tahun 2022 ini adalah kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan. Baik, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari para ketua kita, dan juga kita mendengarkan paparan dari narasumber kita yang hadir bersama kita, yang ada di depan kita, dan juga hadir nanti sama-sama kita akan mendengarkan juga tanggapan dan juga opini, masukan dari pengamat tata kota, Bapak Dr. Yayat Supriyatna MSP yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Hadirin, tanpa berpanjang kalam lagi, kami mempersilahkan kepada Bapak Dr. Ahmad Haji Abu Bakar MM selaku Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta untuk membuka acara Public Expose. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan pimpinan Basnas RI, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dananta. Semoga beliau akan hadir di tengah-tengah kita walaupun masih di perjalanan. Yang saya hormati dan muliakan Komisi Penyiaran Indonesia, juga mungkin atau yang mewakili. Yang saya hormati dan muliakan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati dan muliakan para wakil ketua Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta yang hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Sementara ini baru berempat. Ada Pak Saad, ada Ibu Rini, ada Pak Nasir Tajang, dan insya Allah mungkin menyusul Bapak Kiai Nur Alam Bahtiar. Yang saya hormati dan muliakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati dan muliakan Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati dan muliakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati dan muliakan Forum Zakat Nasional atau FOSNAS atau yang mewakili. Bapak-bapak para narasumber yang saya hormati dan muliakan, yang hadir sudah dikenal oleh kita, Bapak Yayat Supriyatna, dan saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu nih, belum hafal nama dan belum kenal dengan benar atau betul. Moderator Bapak Davis Khalif yang saya hormati dan muliakan, para pimpinan perusahaan yang saya hormati dan muliakan, perwakilan lembaga zakat yang saya hormati dan muliakan, rekan-rekan dari pers yang saya hormati dan muliakan, para tamu undangan dan seluruh panitia penyelenggara kegiatan Public Expose hasil audit keuangan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 serta kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan. Hari ini Selasa 4 April 2023. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dan nikmatnya kita masih diberikan kekuatan sehat walafiat sehingga kita dapat bertatap muka, bersilaturahim dalam kegiatan public expose hasil audit keuangan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 serta kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan. Selawat dan salam kita sampaikan atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dengan pertemuan ini mudah-mudahan semakin menambah keakraban, semakin menambah sinergitas kita dan kolaborasi di antara kita, dan mudah-mudahan juga kita sebagai umatnya
termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu dan Mbak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi kita sudah paham, sudah tahu semua acara kita pada kesempatan hari ini, dan bahkan nanti ada dialog dan diskusi tanya jawab yang nanti akan dihantarkan oleh Pak Saad Soeharto Amjad juga dengan Ibu Rini maupun Pak Nasir Tajang. Sebagai pengantar pembuka acara ini, tentu saya ingin menghantarkan 1-2 kalimat kepada kita semua, yaitu bahwa sebulan yang lalu, yaitu periode bulan Februari Maret, Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan baik dalam kaitan audit ini, audit keuangan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, juga Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta melaksanakan berbagai kegiatan dalam mengisi bulan Ramadan. Kalau secara keseluruhan yang saya hitung ada 15, tetapi salah satu contoh saja atau beberapa contoh yang saya sebutkan yang cukup ramai dan unik serta menarik kegiatan yang dilaksanakan oleh Basnas Bajis itu ada yang disebut dengan Tarhib Ramadan yang dilaksanakan di Monas. Kemudian juga ada kegiatan yang merupakan program Basnas Bajis dalam bulan Ramadan ini, mengutus atau mempercayai duta imam taraweh selama 1 bulan sejumlah 500 orang imam taraweh. Kemudian juga ada yang unik lagi, jadi saya sampaikan poin-poin yang baru saja. Namanya mudik bersama warga kita yang kita kenal dengan disabilitas, sebanyak 200 orang, dan itulah beberapa program kegiatan yang sudah dan yang akan dilaksanakan oleh Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Tentu saja karena ini berkaitan dengan public expose hasil audit keuangan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta dan kontribusi Basnas Zakat Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta dalam pengentasan kemiskinan, kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil audit itu. Yang pertama, saya ingin sampaikan supaya lebih yakin, lebih dipercaya oleh masyarakat, audit kita itu dari KAP, dan ini luar biasa. Dari KAP itu adalah Tanu Brata dan kawan-kawan. Ini sudah masuk pada BDO internasional. Jadi kami sungguh serius ingin bekerja profesional dan transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan meningkatkan kepercayaannya kepada Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah, hasil audit yang dilaksanakan 1 bulan lebih itu, sebagaimana yang sudah diserah terimakan pada hari Senin yang lalu, kita mendapatkan apa yang disebut dengan wajar tanpa pengucilan, WTP. Dan WTP kali ini adalah lebih tinggi daripada WTP yang sebelumnya. Untuk diketahui juga bahwa
selama periodisasi kepengurusan atau kepemimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta periodisasi 2019 sampai dengan 2024, ini tahun ketiga kita selalu dan senantiasa mendapatkan audit dari auditor KAP itu, yaitu selalu WTP. Mudah-mudahan hasil ini semakin bisa memberikan trust atau kepercayaan kepada masyarakat, khususnya warga masyarakat DKI Jakarta dari berbagai unsur dan elemen di Jakarta. Nah, berikutnya sebagai pengantar ini, tentu dengan hasil audit ini, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, tentu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta kepada semua pihak, dan juga merupakan pertanggungjawaban pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta terhadap undang-undang Basnas tentang pengelolaan zakat, yaitu nomor 23 tahun 2011. Di sana kita diwajibkan untuk membuat laporan dan juga disertai dengan laporan itu yang sudah diaudit oleh KAP, baik KAP publik maupun KAP syariah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, kegiatan public expose ini selain sebagai amanat undang-undang tadi yang saya sebutkan, tentu saja kami lebih transparan dan menyampaikan laporan kepada ini khusus, yaitu kepada para muzaki, karena muzaki itu yang telah banyak memberikan kontribusi penunaian zakat, infak dan sedekahnya kepada Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para mujaki yang sudah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan atau menunaikan zakat infak sedekahnya. Demikian juga kepada para mustahik dan juga kepada para mustahik yang sudah menerima pemberdayaan dari Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Nah, mudah-mudahan yang sudah memiliki atau berdaya, saya pakai bahasa sederhana saja, dengan tujuan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta itu dari menerima, insya Allah mudah-mudahan ada perkembangan kemajuannya dalam usaha, dalam aktivitasnya sehari-hari, mendapatkan rezeki dan seterusnya, tentu akan menjadi muzaki atau pemberi. Nah, itulah yang saya sampaikan. Tentu saja para muzaki itu banyak sekali yang sudah bermitra dengan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta secara umum dan secara lembaga. Selain Pemprov DKI Jakarta melalui ASN-nya, juga BUMD dan juga termasuk BUMN sebagian kecil, dan juga para masyarakat atau publik yang sudah mempercayai kepada Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi atas nama pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan tak terhingga. Wabil khusus juga kepada para narasumber, para undangan dan semuanya hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan kegiatan expose, public expose hasil audit keuangan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta dan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan pada hari ini atau sore ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran sekali lagi. Terima kasih kepada para wakil pimpinan Basnas Bajis yang sudah hadir, Pak Saad, Ibu Rini dan Pak Tajang. Wabil khusus Pak
David Holik yang menghantarkan acara ini. Terima kasih. Sudah 2 kali nih Mas Holik kita ketemu di waktu acara difabel ya. Difabel peresmian pondok pesantren difabel. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa tengok-tengok pondok pesantren difabel, dan itu banyak sekali baik secara lokal maupun nasional dan internasional sudah didatangi itu Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa respon masyarakat. Sekali lagi atas nama pimpinan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan saya tutup selamat berdiskusi, selamat berdialog, dan selamat dalam aktivitas kegiatan public expo ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kelancaran dan kemudahan baik dalam acara ini maupun dan seterusnya, terutama dalam pelaksanaan pengelolaan zakat Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Abu Bakar MM selaku Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, yang tadi sudah memberikan sambutannya di dalam pembukaan acara Public Expose hasil audit keuangan tahun 2022 Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, masih di bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan, sambil menunggu waktu berbuka puasa, mari sama-sama langsung kita masuk ke sesi yang pertama. Acara hari ini akan dibagi dengan 2 sesi ya. Ada sesi yang pertama yaitu paparan hasil audit keuangan atau paparan kinerja Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang nanti akan disampaikan saat lagi oleh Bapak Muhammad Nasir Tajang, SAG MSI, selaku Wakil Ketua 4. Dan nanti setelah itu kita akan berikan sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan sesi kedua, itu kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Saad Soeharto Amjad, Wakil Ketua 2 Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, dan juga oleh Ibu Rini yang mungkin nanti akan bisa menambahkan juga Ibu. Dan nanti kita akan simak juga pendapat dan juga masukan ya dari pengamat tata kota Bapak Dr. Yayat Supriyana MSP. Baik, kita langsung saja mulai untuk sesi pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Nasir Tajang, SAG MSI, selaku Wakil Ketua 4 dengan paparan kinerja Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Silakan Pak Tajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi waffaqana li ada afdal ibadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Ketua, yang saya hormati segenap pimpinan, Pak Saad, Ibu Rini, yang saya hormati narasumber Pak Dr. Yayat Supriyana, yang saya hormati para kolaborator. Alhamdulillah ada beberapa yang hadir pada kesempatan ini, dan terima kasih ke Bapak Direktur Jak TV Pak Sony, terima kasih Pak berkenan hadir. Kemudian terima kasih baru datang Pak Danang dari Basnas RI. Terima kasih, dan yang terhormat rekan-rekan Amil dari Lembaga Pengelola Zakat di Jakarta. Kemudian yang terhormat para wartawan, dan tentu terima kasih dan doa yang terus menyuarakan, memberitakan tentang Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Para muzaki, semoga Allah merahmati, memberikan kasih sayang. Para muzaki semoga bersabar dan bisa bangkit. Dan teristimewa Pak Moderator, izinkan saya dalam waktu singkat ini untuk memaparkan tentang kinerja Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta tahun 2022
Pemaparan ini saya bagi dua. Yang pertama fungsi Basnas sebagai koordinator pengelolaan zakat di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua fungsi pelaksana pengelolaan dana zakat Basnas basis Provinsi DKI Jakarta. Slide berikutnya. Terus, jadi di DKI Jakarta ada 13 organisasi pengelola zakat, ada Basnas, kemudian ada Basnas Provinsi, ada satu, ada Basnas Kabupaten Kota, kemudian ada perwakilan LAS nasional. Jadi ini yang menjadi mitra kami dalam mengelola zakat di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian berikutnya ini perolehannya. Jadi 13 organisasi tersebut menghimpun dana sebesar 276 miliar 973 juta. Kemudian penyalurannya sebesar 278 juta. Jadi kita harus mendapatkan tepuk tangan ini karena ternyata pengelola zakat di Jakarta insya Allah lebih besar yang disalurkan daripada yang dikumpulkan. Kemudian berikutnya kami langsung ke fungsi Basnas sebagai pengelola. Slide berikutnya. Terus mungkin lanjut. Terus kami langsung ke pelaksanaan laporan keuangan. Saya mungkin izin berdiri supaya lebih gampang untuk saya sampaikan. Iya. Izin Pak. Ya, silakan. Pengumpulan Basnas basis Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Lanjut. Ini alhamdulillah selama 3 tahun terakhir Basnas basis terus mengalami peningkatan, dan tahun ini di saat masih pandemi mengalami peningkatan sebesar 15%. Atau dengan perolehan 216 miliar. Angka 200 ini merupakan pertama sepanjang sejarah Basnas basis Provinsi DKI Jakarta sejak dari tahun 1960. Subhanallah, Masya Allah. Tepuk tangan, Masya Allah. Kemudian secara lebih rinci bisa kita lihat, ini ada dari provinsi, langsung kembali lagi. Provinsi dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, memang yang paling besar masih Provinsi Jakarta. Yang nomor 2 Jakarta Selatan 47. Terus berikutnya. Kemudian peningkatan tersebut dari mana? Pertama yang sangat luar biasa peningkatannya itu adalah dari infak. Persisnya 42%. Kemudian dari zakat itu 6%. Jadi kalau kita total peningkatannya itu 15%. Ini menarik, kenapa infak? Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat semakin tinggi kepada Basnas basis DKI Jakarta, karena ini betul-betul kesadaran dan kepercayaan kepada Basnas basis Provinsi DKI Jakarta. Terus, ini yang luar biasa, kami sampaikan datanya bahwa tahun 2022 tingkat kepercayaan masyarakat yang non ASN kepada Basnas itu sudah 42%. Yang selama ini itu dari non ASN itu hanya sekitar 20%. Jadi pada tahun ini mengalami peningkatan 100% menjadi 42%. Kemudian berikutnya, ini dari mana pengumpulan dari masyarakat? Ada 5 kanal yang berhasil kami himpun, yaitu melalui digital. Ini juga menunjukkan bahwa Basnas basis kita insya Allah akan bertransformasi mengelola dana zakat menjadi lebih modern dengan mengandalkan IT. Kemudian ada CSR, ini sekali lagi ini kekuatan program untuk perusahaan bisa mengamanatkan CSR. Kemudian ada retail, kemudian ada UPZ, bahkan yang kelima adalah melalui payroll system. Jadi sudah ada perusahaan yang menginisiasi di perusahaan itu melakukan pemotongan secara langsung kepada pekerjanya dan langsung disetorkan kepada Basnas basis Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya. Ini terkait dengan penyaluran. Jadi yang luar biasa juga bahwa pengumpulan kami naik 15%, tapi aspek penyaluran naik sebesar 34%. Jadi pengumpulannya naik 15%, pendistribusiannya naik 34%. Tahun 2022 yang kami salurkan itu 172, tahun 2022 yang kami salurkan 231 miliar. Jadi
ini juga melebihi dari angka penghimpunan. Kemudian di samping kirinya bisa kita lihat itu ada kemana alokasinya, ada bidang ekonomi, ada bidang dakwah. Jadi yang terbesar bidang dakwah itu sebesar 50%. Kemudian bidang sosial itu 34%. Ini bisa dilihat rinciannya. Kemudian berikutnya terkait dengan program, kami ada 5 program. Ada yang kami istilahkan dengan JEKB, ada JEKB berdaya, ada JEKB bertakwa, JEKB cerdas, JEKB sehat, kemudian JEKB green. Ini akan secara khusus lebih dalam akan disampaikan oleh Pak Saad selaku Wakil Ketua Bidang 2 yang membawahi bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Kemudian berikutnya, jumlah penerima manfaat ini juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu tahun 2021 penerima manfaatnya hanya 2,3 juta, tahun 2022 menjadi 2,6 juta. Terus, ini yang luar biasa, ini Bapak Ibu nih. Kita lihat bahwa tahun 2022 penerimaan Basnas 216 miliar, tapi kami salurkan 231 miliar, yaitu dari dana-dana sebelumnya. Jadi kami betul-betul berusaha agar dana masyarakat itu bisa tersampaikan secara cepat, akurat, dan multiguna. Tapi mungkin ada satu slide hasil audit. Ini. Apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya adalah merupakan hasil audit akuntan publik yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua adalah sejak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 itu selalu mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Dan kami juga mengikuti perkembangan pengelolaan zakat di beberapa provinsi. Kayaknya masih sangat sedikit yang lembaga amil zakat yang sudah laporan keuangannya pada bulan Maret sudah diaudit oleh akuntan publik. Mungkin itu saja. Demikian. Kami kembalikan kepada Pak Moderator. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dong, dapat WTP wajar tanpa pengecualian. Cuman pasti banyak yang bertanya-tanya juga Pak, gimana dapat dananya segitu kok pengeluarannya lebih besar? Nah, dananya dari mana? Ya, tapi nanti. Mungkin nggak berikan kesempatan juga kepada yang hadir, baik itu rekan-rekan media ya. Ataupun juga dari perwakilan atau juga dari kolaborator yang hadir mau bertanya, kami persilahkan. Berarti sesi pertama sudah ini ya, paparannya sudah selesai. Nah, kita sambil bersiap untuk masuk sesi kedua, silahkan yang mau bertanya untuk sesi pertama angkat tangan dulu. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya Pak, dari mana dan pertanyaannya apa? Bisa dibantu mic? Pakai mic saya aja Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Pak, kami ingin tahu saja gitu ya, kaitannya dengan pengumpulan tadi. Jakarta Utara kenapa kok jauh banget pendapat pengumpulannya hanya 17 miliar. Kendalanya apa Pak? Itu satu. Terus yang kedua, terkait penyaluran Pak, kami itu sering jalan ya, di waktu puasa ini dari hari pertama sampai sekarang sudah ke-14, itu banyak sekali mustahik ya di daerah-daerah pinggiran, terutama misalnya Kelapa Gading, kemudian di perbatasan Jakarta Bekasi itu banyak sekali manusia gerobak yang saya prihatinnya itu dia membawa anak-anak itu Pak. Kalau dia lansia atau katakanlah difabel gitu tidak masalah ya. Nah ini membawa anaknya 1-2 anak. Menurut hemat kami ke depan juga Basnas Basis ada program edukasi terkait penanganan anak-anak dari keluarga mustahik ini. Itu mungkin 2 itu ya. Kemudian tadi Pak Ketua bilang bahwa tahun ini mendapat WTP plus gitu ya, WTP lebih baik. Nah, lebih baiknya di mana Pak daripada tahun lalu? Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Saya tampung satu pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Ada? Angkat tangannya, silakan Pak. Dari mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Afkarim dari Las Ar-Raudhah, Pak. Mohon izin bertanya bagaimana Basnas DKI itu melakukan kolaborasi dengan las-las yang ada selama ini. Karena kami sendiri ini sebenarnya pengen berkolaborasi dengan Basnas dan pengen bersinergi dan meningkatkan lagi hasil-hasil kerja kami seperti itu, Pak. Mohon jawabannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi Mas siapa namanya? Naf. Oke, Ariana Pak. Permisi. Silakan Bapak, mungkin 2 pertanyaan dulu karena yang satu pertanyaannya ada 3 itu tadi. Silakan, siapa yang mau bertanya? Mau menjawab, Pak Ibu Rini atau Pak Ahmad? Oke, baik, silakan. Baik, saya bantu menjawab untuk pertanyaan yang pertama tentang mengapa Jakarta Utara itu paling sedikit, hanya 17 M ya, di antara himpunan yang 216. Jadi sebagaimana kita ketahui, Jakarta itu kalau dari sisi demografi penduduk gitu, tertinggi menurut survei dan riset, dan itu hampir dilakukan lembaga-lembaga zakat, memang paling tinggi itu di selatan, Pak. Nah, kalau kita bicara di utara, kutubnya adalah utara. Utara selatan itu memang satu kutub yang kita lihat di wilayah utara dari sisi jumlah penduduk muslim dan non muslim juga komposisinya itu meskipun masih lebih banyak muslim, tetapi yang di muslim juga banyak yang mustahik, sehingga ini mempengaruhi dari sisi pengumpulan, termasuk dari kalau yang unsur ASN juga berpengaruh juga, Pak, karena memang nilai terbesar kami yang tadi meskipun di angka 58% gitu, jumlah pegawai ASN muslim di Jakarta Utara juga tidak sebanyak yang di tempat lain gitu. Yang paling rendah lagi sebenarnya Kepulauan Seribu ya. Nah, kemudian di sisi lain juga kalau program di utara kita justru juga harus memberikan perhatian yang lebih gitu. Jadi dari komposisi ini memang ada komposisi demografi penduduk yang menentukan gitu. Seperti itu kira-kira. Baik, jadi jelas ya Pak ya, karena demografi penduduknya, jumlah pendapatannya dari per kapitanya juga mungkin tidak seperti dengan wilayah lainnya. Silakan mungkin untuk pertanyaan tentang manusia gerobak ini, Pak. Silakan. Tentang manusia gerobak ini memang ada problem sosial di dalamnya, dan ini memang ranahnya dinas sosial ya. Kami memang tidak masuk ke sana karena memang itu selain ada unsur kita memberikan bantuan, juga ada unsur penindakan di dalamnya, sehingga itu memang bukan di ranahnya kami. Akan tetapi kita memang dalam proses yang kebutuhan dasar itu tahun ini kita memberikan dengan program Semua Bisa Makan yang menggunakan voucher itu ada 8 miliar. Kita khusus untuk Semua Bisa Makan saja itu nilai totalnya itu 8 miliar. Sedangkan dari 8 miliar itu ada 1.114 orang yang by name, by address itu mereka memang mendapatkan rutin karena disabilitas dan manula. Jadi kepada yang sudah jelas peruntukannya, kita memberikan bantuan kepada mereka dengan terukur, Pak. Akan tetapi kalau yang manusia gerobak itu memang pendatang ya, sehingga mereka kita tidak mempunyai tolak ukur yang jelas terhadap mereka. Berkaitan dengan perlindungan anak, kami belum bisa berkomentar karena itu memang di wilayah yang berbeda. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk masalah ya untuk kolaborasi kami menunggu ya, malah justru kami bukan hanya menunggu, tapi kita memang mengundang pada para kolaborator untuk ada beberapa yang kami tidak bisa masuk secara langsung, terutama pada daerah-daerah yang selama raya ya. Di daerah-daerah yang abu-abu itu memang ada beberapa yang legalitasnya kami tidak mampu untuk memberikan intervensi karena legalitas. LAS saya kira mempunyai keleluasaan agak lebih dibandingkan dengan kami, dan dengan demikian kita bisa berkolaborasi di dalamnya. Terima kasih. Ya, baik, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, itu
dikatakan tahun ini dapat wajar tanpa pengecualian plus. Nah, plusnya itu di mana? Gitu ya, Pak ya? Ya. Baik, saya menyapa dulu. Selamat datang Pak Dananta dari Basnas RI, juga dari Kementerian Agama, wilayah DKI Jakarta, Pak Yunus. Selamat datang dan semuanya yang baru sampai. Jadi kenapa saya sebut seperti yang ditanyakan, berangkat dari pengalaman tahun 2020, 2021 gitu, itu kan agak lama. Artinya apa? Satu, waktunya tahun 2022 ini cepat selesainya pemeriksaan itu. Nah, di samping itu ya tidak ribet. Kenapa? Karena catatan dari wakil ketua 3 itu bersama anggotanya dalam pembukuan keuangan dan pelaporannya itu memang cukup lengkap. Jadi tidak membuat para auditor itu lebih pusing gitu. Nah, demikian juga tidak banyak hal-hal yang dipertanyakan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu yang dimaksud oleh saya ya, plusnya lebih cepat waktu penyelesaiannya gitu. Jadi bukan ya kalau tadi saya ya kalau WTP itu memang tidak ada plusnya Pak, kata Ibu Reni. Ya memang tidak ada plusnya. Ya, jadi bahasa saya maksudnya mungkin agak ini. Iya. Iya. Lebih baik ya. Iya, barangkali begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak. Baik, cukup ya. Cukup baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu buat penanya dan juga jawabannya. Ya, mudah-mudahan tadi jawabannya bisa sedikit ya memberikan penjelasan tentang paparan dari laporan kegiatan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Baik, untuk itu kita akan masuki sesi kedua, tapi sebelumnya kami mohon dengan hormat para pimpinan dari Basnas DKI, kami minta untuk bisa menempati tempat yang disediakan di panggung, tapi Bapak Saat kami mohon tetap berada di atas, tetap menduduki tempat yang disediakan Pak Saat. Dan juga kami mengundang kepada pengamat tata kota Bapak Dr. Yayat Supriyatna MSP untuk bergabung bersama kami. Silakan Pak Yayat. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Yayat dan juga Bapak Saat Soeharto Amjad, Wakil Ketua 2 Basnas. Baik, untuk sesi yang kedua ini kita akan membahas melalui diskusi panel dengan tema yaitu kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan. Mungkin tadi sempat disampaikan ya secara singkat tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya tadi ada kegiatan sosial untuk pendidikan ya, dan juga ada tadi pengembangan untuk bedah rumah ya. Nah, mungkin lebih detailnya lagi kita akan manfaatkan momen ini ya, momen sesi diskusi ini. Dan untuk sebelum kita memulai diskusi, kami berikan waktu dan tempat kepada Bapak Insinyur Saat Soeharto untuk memberikan paparannya sesuai dengan tema kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas caleg-caleg yang saya hormati, Pak Yayat yang saya hormati, pendapat beliau tentang tata kota ini sering saya jadikan referensi. Jadi nanti kami ada kesempatan berguru nih. Masya Allah. Bapak, Ibu saudara-saudara sekalian, Pak Dananta juga dari Basnas RI yang saya hormati. Kalau kita sampaikan berkaitan dengan program-program Basnas Basis untuk pengentasan kemiskinan ini, ada beberapa hal ya yang saya kira mungkin kita buat sebagai catatan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang dasar. Tadi sudah saya sampaikan, kita untuk kebutuhan hidup dasar berkaitan dengan makan, itu kita memang ada program Semua Bisa Makan yang berbasis aplikasi ya, sehingga pada program tadi yang 1114 itu betul-betul by name by address. Akan tetapi selain dari itu memang kepada masyarakat secara umum.
sehingga kita bisa mengukur dengan jelas pada hari ini berapa dan lain sebagainya. Bapak-bapak bisa melihat progresnya ada di domain bagiipiring.id. Di situ pelaporan harian akan ada, bahkan bukan hanya harian ya, laporan real time akan ada, dan rumah makan yang kolaborasi dengan kita juga ada. Dengan demikian itu ada double pemberdayaan. Selain dari sisi pemberdayaan di charity base-nya itu, yang berikutnya ada 1.500 warung yang kemudian juga mendapatkan pinjaman modal ya, bantuan modal, bukan pinjaman istilahnya, kita memberi terlebih dahulu. Setiap bulannya itu kurang lebihnya 1.500.000 dan masing-masing orang itu mempunyai, masing-masing warung itu bisa boleh mengklaim sekitar 100 voucher di warung tersebut. Itu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Dan berikutnya kami melihat bahwa kita harus berinvestasi ke depan, maka ada sekitar 4.500 siswa bantuan biaya pendidikan bagi para mahasiswa. Itu tahun ini sekitar 4.500 mahasiswa yang mendapatkan bantuan. Mereka ini adalah para mahasiswa yang kita rekrut dengan open recruitment lewat web pada tiap bulan Oktober. Dan mereka dinilai berdasarkan mereka yang paling membutuhkan, bukan mereka yang paling pinter. Kalau paling pinter ada bantuan beasiswa yang banyak di Jakarta. Tetapi yang paling membutuhkan itu bagiannya kita. Jadi kurang lebihnya kalau kita berpikir kalau yang pinter-pinter dapat bantuan dari lembaga-lembaga beasiswa, kalau yang tidak terlalu pinter dan orang tuanya tidak terlalu miskin, ya berarti mereka mendapat beasiswa dari orang tuanya. Nah, yang miskin-miskin ini dapat bantuan beasiswa dari Basnas Basis. Jumlahnya cukup besar dan itu mentoringnya setiap bulan sekali. Kita juga merekrut 100 mentor dari mereka juga. Jadi mereka seniornya mereka ini menjadi mentor bagi adik-adiknya. Dan alhamdulillah program berjalan dengan baik dan tiap kali kita mendapatkan laporan kegiatan dan laporan pemenuhan tugas oleh mereka. Kemudian berkaitan dengan usaha, kita ada beberapa program B-Point, misalnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada pengusaha kecil berupa Saudagar Tangguh, juga ada yang berupa B-Point dan Z-Mart, itu jumlahnya 350 B-Point. Kemudian ada yang fenomenal, kita nambahin yang Difabis ya, yang kafe untuk para disabilitas yang di tunarungu dan tunadaksa, yang kemarin pada tahun 2021 masih satu di Jalan Kendal. Alhamdulillah tahun 2022 tambah 4 lagi menjadi ada di 3 kantor wali kota dan 1 BKB Matraman. Nah, ini juga berkaitan dengan ekonomi. BKB Matraman ini ada 36 warung yang kita rubah sekarang menjadi tempatnya yang tadinya tenda biru, ala-ala tenda biru itu nyanyiannya siapa ya Pak itu? Desi Ratnasari Pak. Ini kemudian kita rubah menjadi sangat bagus, sangat layak untuk konggo-konggo, dan tempat itu sekarang menjadi salah satu destinasi untuk kuliner. Bapak Ibu Saudara bisa ke sana untuk menikmati kuliner. Kawasan itu satu kawasan, 38 warung itu adalah kawasan halal. Satu kawasan halal semua. Saya tahu ini Pak, saya potong. Ini di depan masjid. Betul, apa? Iya, Matraman itu ya. Ya. Masjid. Mereka bersertifikasi halal dan jangan ragu-ragu berkaitan higienis karena mereka bersertifikasi penjamah makanan. Ini bukan cuma itu Pak, ya. Ambience-nya juga keren banget loh Pak. Beneran, jadi kalau datang ke sana tuh makan, ada di pinggir kali juga ya, kan, betul. Dan suasananya nyaman sekali. Dan pada Ramadan ini kita datangkan teman-teman untuk live musik di sana. Masya Allah. Bahkan akhir bulan nanti ada
lomba nasib milenial seluruh Jabodetabek. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa ini. Ini benar-benar terobosan, keren. Artinya ini memang kita ingin berkelanjutan, bukan hanya sekali kita memberi tapi berkelanjutan. Di tempat itu juga secara rutin 3 bulan sekali kita nilai, dan ada penilaian yang ketika mereka kan kalau dulu Pak Kiai, kalau wilayatul hisbah kan boleh menghukum. Nah kalau kita karena nggak boleh menghukum, kita boleh memberi yang terbaik gitu, sehingga meskipun tidak menghukum tapi memberi insentif kepada yang berprestasi. Masya Allah. Nah itu kita kejadian pula dilakukan pada nanti yang akan kita diskusikan Pak Yayat berkaitan dengan 2 hal. Kalau yang pertama yang bedah rumah itu kita menyasar yang jompo-jompo yang sudah nggak mampu berproduksi. Cuman kalau yang bedah kawasan itu kita menyasar yang kebencanaan. Nah khusus untuk kebencanaan kami memang membedah kawasan dengan memberikan pendekatan baru kepada tempat tersebut. Beberapa kerentanan itu kita kurangi. Misalnya di Petogogan tahun 2022 ini kita ada 2 bedah kawasan, 1 di Petogogan dan satunya lagi di Kampung Gembira Gembrong yang Bapak sudah sampai sana. Kalau Petogogan itu karena banjir, oleh karena itu maka kita buat menjadi panggung, rumah panggung. Jumlahnya nggak banyak, di sana hanya 9 rumah saja, tapi depannya dan lain sebagainya ada fasilitas umum, tempat bermain bulu tangkis dan lain sebagainya kita perbaiki sehingga kampung itu menjadi sama sekali baru sekarang ini. Dan bukan hanya itu, kita juga memberikan pelatihan urban farming dan lain sebagainya kepada kampung itu sehingga mudah-mudahan kampung itu akan tumbuh secara berkelanjutan. Masya Allah. Kalau terhadap Kampung Gembira Gembrong nanti beliau yang akan banyak karena sebenarnya ide lebih banyak dari para ahli-ahli tata kota. Salah satunya juga sebenarnya kita pingin tahun 2023 ini Pak Yayat, itu kita ada di Mampang Pela Pak Yayat. Nah khusus di Mampang Pela ini kita akan membuat sesuatu terobosan baru. Kita ingin kampung-kampung kita ini kalau bisa tumbuh ke atas Pak. Jadi tidak nyumbang urban sprawl gitu. Sehingga kampung kita itu punya kapasitas bukan hanya untuk 1 keluarga, tetapi bisa menjadi 4 keluarga ke atasnya nanti. Kalaupun misalnya punya beranak pinak tidak ke Depok atau ke Bekasi, tapi ke atas mudah-mudahan. Ya, vertikal. Nah ketika itu kita manage dengan baik, mudah-mudahan Kampung Jakarta kapasitasnya bisa meningkat 2-3 kali lipat. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi sumbangan bagi masyarakat kita dan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Insinyur Saad Soeharto Amjad yang tadi sudah memberikan paparan dalam diskusi panel ini perihal program-program kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta khususnya 2022. Tadi yang menarik saya sudah katakan tadi adalah kuliner apa namanya? Nah, itu yang kuliner itu luar biasa karena saya pernah ke sana, Pak, dan makan di situ. Jadi saya berani ngomong. Nyaman, habis sholat kita bisa ke depan gitu ya, duduk-duduk gitu. Masya Allah, nikmat sekali. Dan tadi juga ada beberapa tadi bedah kawasan juga ya, tadi Kampung Gembrong ya. Ya pesantren, oh iya, saya juga pernah menghadiri pesantren difabel ya. Pesantren difabel itu ada di daerah Lebak Bulus kalau saya tidak salah, dan itu lokasinya nyaman, terus juga perhatian kepada kaum difabel ini juga menjadi salah satu daya tarik sendiri pada saat pesantren fokus kepada anak-anak kita. Ini anak-anak yang luar biasa ini harus punya perhatian khusus juga, dan perhatian ini juga diberikan spesial istimewa oleh Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi dong, luar biasa ini. Masya Allah, ini dia nih kegiatan belajar mengajar di pesantren. Masya Allah, santri dan juga santriwatinya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, langsung saja kita simak paparan selanjutnya dalam diskusi panel ini. Kita mendengarkan bagaimana tanggapannya, saran dan masukan dari pengamat tata kota kita, Bapak Dr. Yayat Supriyatna MSP. Silakan Bapak Yayat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Saya sebetulnya ketika harus menanggapi itu agak deg-degan. Kenapa, Pak? Ada kata pengentasan. Pengentasan kemiskinan. Memang ini kata yang sangat sensitif, sangat berat, dan pasti memang agak sedikit memerlukan perjuangan panjang. Ya. Nah, kita akan coba lihat next ya, apalagi di perkotaan. Nah, sebetulnya begini, esensi kalau ingin membangun kota itu sebetulnya membangun manusianya. Apapun yang di Jakarta, makin banyak gedung-gedung tinggi, makin banyak rumah-rumah ibadah, apa orangnya makin soleh atau enggak kira-kira? Ya. Apakah kualitas hidup kita makin bagus? Kita melihat satu persatu, kesehatan, ada BPJS. Ternyata begitu banyak BPJS, makin banyak yang sakit. Sebetulnya karena BPJS atau karena merasa ada BPJS. Ya. Jadi saya boleh sakit dan ditanggung gitu kan. Ya. Itu mungkin ada mindset yang berubah. Mohon maaf misalnya kalau ada kebiasaan ngerokok. Ngerokok itu kebiasaan yang bagus atau tidak? Ah, nggak apa-apa kok, nanti ada BPJS. Nah itu mohon maaf ya, itu kan memang cara-cara kita. Pendekatan-pendekatan, esensi pembangunan perumahan. Rumah sudah direhab, ada rumah tidak layak huni. Ketika rumahnya sudah direhab, apakah orangnya berubah atau tidak? Itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kita. Iya. Jadi esensinya adalah membangun perkotaan itu, membangun manusianya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi artinya persoalan membangun karakter orang ditinggal itu adalah karakter mentalitas miskin itu bukan apa-apa. Karena banyak orang dari daerah yang kismin, yang agak romusa, rombongan muka susah, dia pergi ke Jakarta karena jawaban lah bahwa saya bisa sejahtera kalau saya ke Jakarta. Habis kemudian begitu. Karena apa? Jakarta kota yang banyak duit. Orangnya ini, terus kedua lagi tambahan dari sinetron-sinetron. Kok di Jakarta orangnya seneng-seneng semua ya. Televisi itu sampai ke banyak. Yeah. Itulah membuat mentalitas kita seakan-akan Jakarta itu menjadi jawaban dari semua persoalan yang terjadi. Next lebih lanjut. Sebetulnya begini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Esensi yang paling sederhana untuk bisa merubah perilaku itu ada 3 unsur. Ada unsur struktur, nanti saya jelaskan struktur itu apa. Struktur itu bisa kebijakan, peraturan, desain ruangan. Seperti kita kalau dalam ruangan yang tertutup, kalau nyaman, yang bikin kekuatan struktur terbesar membuat orang itu nyaman itu apa? AC. Iya. Ruangan ini menjadi nyaman, ada kipas angin. Strukturnya itu yang terbuka, itulah yang membuat kita menjadi nyaman. Kemudian yang kedua, ada kekuatan kultur. Kultur itu keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita yang membuat proses itu terjadi. Dan terakhir itu ada proses sosial, dialog. Dialog itu penting. Nah, saya jelaskan satu persatu. Nah, dari aspek kultur, struktur dulu. Next. Nah, pertama begini. Struktur itu membentuk perilaku. Hari ini ganjil genap. Yang mobilnya ganjil deg-degan. Iya, saya. Iya kan? Sama, saya juga ganjil. Saya harus nunggu terawih dulu di sini. Nunggu terawih kayaknya. Itu membentuk perilaku, struktur yang membentuk itu. Kemudian apa? Nanti dari hadir kita ini, yang apa yang paling kita tunggu-tunggu? Azan maghrib. Azan maghrib itu struktur Pak. Waktu. Jadi orang diatur oleh waktu. Saya 30 tahun naik kereta api, hidup saya diatur oleh jadwal perjalanan. Dan struktur pun bisa juga nanti terkait dengan masalah lain, pengaturan zakat. Zakat ini sebetulnya memaksa kesadaran atau apa? Ada nggak peraturan gubernur yang unsurnya mewajibkan, memaksakan? Kalau ada yang nggak bayar zakat, itu kan hanya persoalan kesadaran. Nah, ada nggak kayak Umar bin Khattab yang nggak bayar zakat, gua bakar rumahnya misalnya. Terus ada lagi struktur lain yang membuat persoalan ini, yang membuat itu. Salah satu penduduk miskin. Kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, makin banyak orang miskin, makin banyak pinjol. Ya, betul. Makin banyak orang miskin, mohon maaf, saya terus terang saja, sering turun ke bawah. Kita nggak tahu di pemukiman padat. Selain pinjol ada namanya bangke. Apa itu, Pak? Bank keliling. Oh, bangke. Itu lebih kejam debt kolektornya. Jadi kalau kemiskinan ini tidak diatasi, makin banyak orang miskin dan terjerat kepada bunga. Iya. Pinjol itu sadis banget. Iya. Etikanya hilang. Mohon maaf ya, saya bukan ini kan. Karena menggunakan itu.
apalagi dengan ini. Dan kemudian yang kedua, yang elemen struktur juga yang sangat mempengaruhi perilaku kita terhadap ini HP. Ini udah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Bapak-bapak kalau berangkat kantor HP ketinggalan, cepat-cepat balik tuh HP diambil. Tapi kalau istrinya ketinggalan, nyusul ya. Bagaimana HP itu menjadi kekuatan? HP ini ternyata juga menjadi sarana bagi kita untuk bayar pajak. Nah, kemudian juga pengelolaan hasil zakat ini, target dan sasaran. Sekali lagi, zakat itu pembayaran, aturan yang kita pertaruhkan adalah trust. Angka 278 miliar adalah sebuah bentuk amanat. Pertanyaannya nanti orang tanya, kemana angka 278 itu? Itu yang tadi dipertanggungjawabkan. Ini elemen struktur. Kedua, ada elemen kultur. Next, lebih lanjut. Ini kultur ini adalah elemen keyakinan kita. Makin sadar kita ya bahwa zakat itu merupakan hal membuat kita lebih nyaman hidup. Sebetulnya katanya bisa 10 triliun Pak ya. 54 triliun DKI. Tapi kenapa yang dapat hanya 278 miliar? Ada 13 berapa yayasan pengelola. Jadi pertanyaannya, dari potensi umat Islam yang demikian besar, mengapa kecil? Ini ada persoalan dengan kultur, dengan keyakinan. Pertanyaannya, yang ngebina ada enggak? Yang membuat sikap ini, karena terus terang saja, kultur pun bisa membuat struktur baru. Contohnya begini, bulan puasa, jam kantor berubah. Karena apa? Karena puasa. Jadi dia berubah. Pertanyaannya, kalau zakat ini kita yakin dia menjadi sesuatu yang besar manfaatnya, bukan targetnya pada persoalan-persoalan dunia, tapi pada persoalan-persoalan akhirat, pasti berbeda. Pertanyakan, lebih senang bayar zakat atau bayar pajak? Zakat. Gara-gara alun-alun pajak, coba. Pajak itu memaksa. Pertanyaannya dengan zakat, bisa nggak zakat itu unsurnya juga bisa unsur memaksa? Ditakut-takutin lagi oleh pajak itu. Pertanyaannya, yang mengelolanya benar atau enggak? Nah, itu kan ada nggak laporan misalnya, kalau tadi kan kita sudah terbuka bahwa Basnas itu terbuka dalam pengelolaan keuangannya. Ini uang umat dipakai. Pertanyaannya, pajak itu uang umat bukan? Tiba-tiba ya itu tadi pertanyaannya pengelolaannya. Kenapa pajak itu kekuatan struktur bisa membangun kultur kesadaran orang bijak bayar pajak? Pertanyaannya, orang bayar zakat, orang bijak, orang apa ya? Orang beriman. Orang beriman. Jadi kata-kata iman itu adalah kekuatan dari kultur. Anda bayar itu pajak, Anda bayar itu zakat. Pajak aja bisa mengatakan bijak. Orang bijak bayar pajak, tapi ngelolanya saya nggak tahu. Tapi kalau orang beriman bayar zakat, itu harus jadi tagline-nya. Wah, keren. Itu harus menjadi, Basnas itu harus terus menerus pakai apa? Beriman, bayar pajak Anda. Bayar pajak Anda. Bayar zakat Anda. Dan terus terang saja, pajak itu progresif banget. Makin kaya, makin gede. Kita cuma 2,5 Pak ya? 2,5 bro. Mereka 30%. Katanya untuk negara, zakat pun untuk negara, zakat pun untuk masyarakat. Apa bedanya sih? Kalau zakat selesai dunia, tapi pajak selesai dunia, tapi Pak ini nggak ada. Makanya ini saya kadang-kadang andilau nih antara dilema dengan kegalauan. Bayar pajak, bayar hutang, atau bayar zakat. Inilah sebetulnya elemen kultur yang menjadi kekuatan besar kita. Kalau kita bisa kelola bahwa orang beriman itu membayar pajak, membayar zakat, itu menjadi tagline kekuatan dari Basnas, dan insya Allah angkanya akan bisa naik. Next lagi. Kemudian juga ini, kita perlu proses. Artinya, zakat itu jangan hanya ramai di bulan Ramadan. Setiap bulan bisa, tapi kan perlu juga kita sosialisasi. Tadi Pak, ada kafe difabel kan? Di mana bisa nggak zakat tuh di warung kopi, di kafe, di resto, di mana saja. Kita perlu volunteer. Kalau perlu cari relawan. Saya ini di mana-mana Pak suka jadi relawan.
Tapi relawan yang dalam kata lain, rela kalau diperhatikan, kalau tidak diperhatikan yang lawan gitu. Kita perlu volunteer. Kita perlu orang-orang yang benar-benar aku yakin dia menjadi ini. Nah, pertanyaannya berapa banyak orang yang mau menjadi relawan-relawan dalam konteks untuk mensosialisasikan zakat ini gitu. Kita hanya ramai zakat ketika pada saat misalnya contoh bulan Ramadan. Coba buka PIN, buka ATM. Ada tek ngambil duit, tapi begitu ada tulisan bayar zakat, ntar dulu, lewat. Nah, itulah persoalan yang terjadi krisis di kita. Jadi, persoalan proses sosial ini untuk membangun trust dan kepercayaannya. Nah, kita lebih lanjut. Inilah 3 kekuatan. Tadi, struktur, kultur, dan proses. Proses sosial itu adalah dialog. Bagaimana sebetulnya zakat itu bisa dilakukan kapan saja, bagaimana prosesnya membangun kesadaran diskursi. Next, lebih lanjut. Nah, ini yang menarik. Bisakah zakat mengatasi kemiskinan? Kita coba lihat. Nah, ini Pak persoalannya. Kemiskinan itu ada kemiskinan struktur. Ini bisa dibantu. Kemiskinan struktur mungkin tadi pendapatan, sekolahnya terbatas, ya kan? Tempat tinggalnya, strukturnya. Jadi memang kalau dia SD-nya rendah, pekerjaan rendah, susah dia untuk naik. Ini yang lebih banyak dari sasaran kita. Bedah rumah, membantu yang dapat musibah rumahnya kebakaran, kemudian membantu fasilitas ekonomi mereka. Beasiswa dan itu untuk ini. Tapi yang menjadi persoalan mendasar adalah bagaimana dengan kemiskinan karena kultur. Sholat aja jarang, gimana ya? Bukan jarang ya, agak lupa. Agak terlambat gitu kan. Kultur inilah yang sebetulnya menyebabkan apakah kita miskin ini karena malas atau miskin itu membuat kita malas. Karena banyak juga orang-orang di tempat lain, Pak, itu prinsipnya kalau kita itu LKMD kata orang Sunda. Yeah. Bukan lembaga ketahanan masyarakat desa, tapi lamun kurang minta deui. Nanti tunggu aja bantuan datang. Terus nanti yang ngasih bantuan jawaban LKMD juga. Lebih kurang mohon dimaafkan. Iya. Ya pertanyaan itu tadi. Banyak mental LKMD. Nanti toh ada dibantu. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya. Ya mohon maaf ya. Banyak kaum duafa itu ada yang mengelola. Bahkan di tempat saya meneliti. Di Bogor itu ada yang namanya kampung pengemis. Tapi rumahnya gedong semua. Begitu diperiksa duitnya banyak, tapi mentalnya mental ngemis. Tutup mata aja, buka kaleng, udah ada. Ya kan? Mental mengemis itu yang sebetulnya dia menerima pendapatan, dia bayar zakat enggak? Dia mustahik atau dia muzaki. Pendapatannya kita tidak tahu, tapi hasil pengamatan yang kami lakukan, secara struktur dia tidak miskin karena pendapatan dari ini tadi gede karena tidak ada yang tahu, ya namanya juga bisa sandiwara ya kan. Nah, disinilah sebetulnya tantangan yang paling menarik bagi kita adalah persoalan kemiskinan kultural itu, mentalitas. Kalau kemiskinan struktur, kita bisa bantu tadi dengan kafe, difabel, dengan beasiswa, rehab rumah, bantuan infrastruktur, bantuan-bantuan lain kita lihat. Nah, tantangannya apa? Next, lebih lanjut. Ininya yang dikatakan. Jadi kalau saya mengatakan ada kemiskinan strukturnya, ada kultur, ada yang memang miskin absolut. Ya memang begitulah kondisinya. Nah, kita mau menyentuh yang mana? Memang tidak bisa disamaratakan, tapi secara definisi dia akan seperti ini. Next, lebih lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan sentuhan penanganan kemiskinan oleh pemerintah dan kemungkinan oleh Basnas yang mungkin akan berbeda. Contohnya begini, kalau pendekatan melalui struktur kebijakan pemerintah mengatasi kemiskinan itu misalnya contoh, kenapa pemerintah sekarang mengimpor 2 juta ton beras? Karena pemerintah takut inflasi. Yang ditakuti oleh pemerintah itu inflasi. Kalau inflasi, harga-harga naik, sementara pendapatan kita nggak naik, maka terjadilah gejolak, harga makin mahal. Jadi makin mahal, tanpa subsidi makin banyak orang miskinnya. Jadi kita wajar ada subsidi untuk naik Transjakarta,
ada subsidi untuk pendidikan, ada subsidi untuk mereka yang fasilitas dan lain sebagainya. Itu cara pemerintah menciptakan lapangan kerja baru, investasi, PSO, naik Transjakarta itu adalah bagian dari strategi mengatasi kemiskinan. Menurut Bank Dunia, seharusnya ya, uang untuk transport itu harus di bawah 10% dari pendapatan kita. Di Singapura bisa 4%, di Cina bisa 7%, tapi kalau di Jakarta 30%, 40%. Jadi duit kita itu habis untuk transport, makin miskin kita. Maka ada kebijakan untuk membuat PSO di dalamnya, Public Service Obligation, yaitu subsidi untuk naik KRL, subsidi untuk naik MRT, subsidi untuk naik Transjakarta. Itu bagian dari skenarionya. Oke, bentuk-bentuk lainnya. Nah, termasuk juga dengan pasar gembira gembrong ya. Saya terus terang saja, saya mengapresiasi cara penanganan. Karena kalau pakai APBD itu bisa lama, rapat dewan, pakai ini. Padahal yang namanya orang kebakaran berbeda dengan orang kebanjiran. Kalau orang kebanjiran masih bisa menyelamatkan. Ada early warning system, kartu lampa. Kebakaran itu bukan membuat itu habis, minus. Betul-betul orang bukan nol lagi, minus. Maka pendekatan ini saking semangatnya Pak ya. Sabar. Emang airnya ngebol, airnya Nanti. Pasar gembrong itu 6 bulan bisa selesaikan. Waktu kebakaran Pelumpang saya bilang, kenapa sih pemerintah andilau antara dilema dan kegalauan? Emang pemerintah nggak punya duit? Tanya sama Basnas itu, bisa di pasar gembrong. DKI punya pengalaman. Kenapa harus rapat? Orang miskin, orang tidak mampu nggak nunggu rapat. Kita kebanyakan BRR, baru rencana. Tapi kalau tindakan yang dilakukan di pasar gembrong merubah, menata lingkungan, rumahnya di jaraknya. Nah pertanyaannya kan itu tadi. Dekat dengan tempat usaha. Dan yang paling menarik dari persoalan itu adalah adanya trust. Orang itu yakin bahwa pemerintah dalam waktu secepat-cepatnya menyelesaikannya. Kata mereka, ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Jangan ikan cepat, ikan lele. Udah sesat, bertele-tele. Kalau bisa, ikan cepat, ikan kakap. Hasilnya smart, kualitasnya mantap. Basnas harus begitu. Tuntas dia kan menjawab persoalannya. Jadi dia bilang, oh ternyata Basnas bisa mengatasi masalah lebih cepat. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tidak pakai APBD, nunggu pembahasan, rapat dan sebagainya. Ketika dia berhasil, aturannya ditulis di Kampung Gembrong. Gede-gedean. Rehabilitasi ini karena dana umat. Basnas itu digedein. Jangan ragu-ragu. Jadi orang percaya. Nanti di mana lagi kampung yang akan direhab? Pemerintah punya program Kotaku, kota tanpa kumuh. Tapi di mana nanti saya tunjukin. Bagaimana nanti mensinergikan antara dana-dana Basnas dengan dana-dana pemerintah. Next. Nah, ini kan ada berdaya, bertakwa, cerdas, green, sehat. Masa depan Jakarta ada Jack B. Pertanyaannya, zakat ini pendekatan kultural Pak ya, bukan pendekatan struktur. Tapi kita menyentuh sisi kulturalnya, sisi keyakinannya Pak. Persoalannya itu kaum duafa bukan hanya duafa miskin, tapi betul-betul duafa iman. Tidak yakin bahwa dia bisa berubah. Jadi pertanyaannya, dari program-program ini, mampukah merubah mental yang miskin, yang pesimis, yang pasrah, menjadi mental produktif, optimis, dan tidak selamanya menjadi warga miskin atau mustahik, tapi dia kapan jadi mujaki. Jadi target kita adalah mengurangi mustahik dan menambah mujakinya. Pertanyaannya, bisa nggak kuat karena zakat? Mentalitas itu yang harus kita bangun secara kualitas, bahwa Basnas diharapkan tidak hanya dalam ikut-ikutan program bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi ada penguatan pada sisi mentalitas, penguatan keyakinan. Ini contohnya. Next. Nah, begini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, banyak orang dilatih tentang motivator. Hayu sukses, hayu maju,
harus berhasil. Tapi dalam hatinya, saya kan miskin. Saya nggak punya kemampuan untuk, saya nggak percaya diri. Kalau misalnya orang diajak sukses, dia tidak PDIP, saya bukan partai Pak ya, bukan PDIP. Percaya diri itu penting. Jadi pertanyaan paling penting adalah, dalam program pesantren Tahfiz Difabel, Cafe Difabis, Masa Depan Jakarta, Bazar Kuliner dan sebagainya, itu bisa nggak berubah? Yang paling menarik tentang makan gratis Pak, itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Banyuwangi ketika mengentaskan kemiskinan. Apa yang dilakukan oleh Pak Azwar Anas waktu itu sebagai bupati? Pertama satu, dia petakan seluruh orang miskin yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaannya, apa penyebab kemiskinannya? Oh, pengeluaran makanan, bensin, transport dan sebagainya. Maka dibentuklah namanya tim pemburu orang miskin. Dicari orang miskinnya, di foto rumahnya, di foto alamatnya, dan ditanya statusnya, janda atau bukan gitu. Maksudnya janda, orang tua atau apa. Ya miskin karena mungkin janda ya, tapi udah tua Pak, bukan ini ya. Nah, sesudah dipetakan, pemerintah daerah punya duit sekian miliar, 5 miliar, dia hitung. Berapa pengeluaran Anda untuk makan sehari? 18.000. Berarti kami kasih makan siang dan malam yaitu 36.000. Dihitung satu desa atau satu klaster atau kecamatan atau RW itu. Berapa jumlah yang miskin? Kemudian uangnya dititipkan, betul tadi Pak. Dititipkan kemana? Ke warung. Warung yang ada di sana. Supaya warung itu bisa tumbuh ekonominya dan bisa memberi makan mereka-mereka itu. Kemudian yang nganterin siapa? Panggil ojol. Si ojol tuh dipanggil Pak. Jol, saya nggak nyebutin PT-nya Pak ya. Berapa Anda kalau dengan target sekian anggaran? Dikeluarinlah dana dari pemerintah untuk ongkos kirim ke mereka-mereka yang rumahnya di situ. Akibatnya apa? Pengeluaran orang miskin untuk makan, untuk beli gas, untuk beli sayuran berkurang karena apa? Karena disentuh oleh anggaran ini. Berarti apa? Dia punya saving. Tadinya kelompok miskinnya di bawah rata-rata, ketika buka saving dia naikkan. Kedua, sekolah-sekolahnya naiknya naik apa? Mereka difasilitasi dengan sekolah-sekolah yang bagus. Makanya saya menyarankan, kalau ada kantong-kantong kemiskinan di Jakarta ini, Basnas masuk dengan guru-guru yang pinter, didukung dengan insentif dari kita. Jadi sekolah-sekolah unggulan itu bukan hanya ada di pusat-pusat kota, di kampung. Gurunya pinter, tahfiz-tahfiznya ada. Kalau perlu kan anak kita berani, ada waktu ya? Masih ya. Kita berani memberikan les kepada anak kita dengan bayar. Kenapa kita tidak mencari guru-guru atau mahasiswa yang bisa mengajar tapi difasilitasi oleh dana itu? Artinya apa? Kita mencerdaskan kehidupan mereka. Nah, artinya apa? Afternya, kemampuan mentalitas mereka bahwa dengan kecerdasan, keterampilan, kemampuan, tidak selamanya saya menjadi mustahik dan saya akan menjadi mujaki. Yang kita sentuh kalau bisa jangan orang tuanya tapi generasi mudanya. Kalau orang tuanya sudah susah, agak mentalnya udah terlalu ini ya. Oke, next, lebih lanjut. Nah, yang kedua, kalau bisa ya, ini saran saya. Ada sinergi RPJMD dan RKPD. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, RPJMD itu ada rencana pembangunan jangka menengah. Bukan rencana pembangunan RPJMD, rencana pembangunan janji melulu ya, bukan. Tapi ini RPJMD. Setiap bupati, wali kota, gubernur ketika dilantik, dia harus membuat RPJM. Janji dia selama 5 tahun itu apa? Dan janji yang 5 tahun itu akan dilaksanakan oleh RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Target per tahunnya berapa? Dan itu dikerjakan oleh semua dinas-dinasnya. Pertanyaannya, kalau target kemiskinan oleh pemerintah, angkanya pasti berbeda. Nah, sumbangan dari Basnas itu masuk tidak di dalam target pencapaian itu? Maka saya mengatakan, ada bagusnya program Basnas ini menjadi program bagian dari pemerintah DKI supaya ada sinergi dan ada saling mendukung. Contohnya apa? Pasar Gembrong, Pasar Gembira Gembrong tadi. Ketika DKI mengalami kesulitan uang, tiba-tiba Basnas mengatakan siap. Contohnya seperti ini. Next. Kira-kira begini.
Kita ingin tahu sebetulnya. Misalnya contoh, untuk pengurangan kemiskinan, pengangguran ya, pengangguran kan ini kalau saya keluarin joke nanti saya dimarahin nih Pak. Iya. Kan selain ada pengacara ini enggak usah lah nanti. Enggak usah Pak. Iya lagi Pak. Nanti saya dibully pula kan, enggak enak kalau lucu. Ada pengangguran yang banyak. Berapa angka yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam 5 tahun? Kalau 5 tahun, target RKPD harusnya 5 tahun 20%, 5 tahun selesai. Pertanyaannya berapa target dari masing-masing dinas itu dan berapa kontribusi dari Bajis atau Basnas per tahun? Ketika kita difabilitas, itu bagian dari apa? Bantuan pendidikan untuk mereka yang tidak mampu bersinergi enggak dengan bantuan kartu pintar itu? Jadi dari kartu pintar itu Basnas pun punya kartu pintar, namanya kita namakan RKPD non APBD, rencana kerja pemerintah yang sumbernya bukan dari APBD, tapi dari masyarakat. Nah ini menarik ya, dan ini kalau mampu dikomunikasikan dengan pejabat gubernur atau pejabat siapapun di DKI, mereka pasti akan tertarik. Insya Allah angka 278 itu akan bertambah. Karena nanti pemerintah masuk dengan intervensi. Dia buat pergub, dia buat perwal, dia buat berapa. Mewajibkan semua orang. Karena yakin bahwa angka dari Basnas itu akan mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, memberikan jaminan perlindungan, dan bisa mengurangi kawasan-kawasan kumuh. Pertanyaannya, pernahkah kita coba duduk-duduk dekat berbareng-bareng membahas ini di dalam musrembang? Kadang-kadang orang juga agak galau dengan musrembangnya katanya. Musyawarahnya keren, hasilnya ngambang itu kan. Jadi nggak pernah ada keputusannya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, next lebih lanjut. Nah, saya mengambil contoh di tempat lain. Di tempat lain ada namanya RKPD non APBD. Dia menjadikan zakat, infak, sedekah masyarakat itu adalah dana yang menjadi bagian dari APBD yang bisa diprogramkan, tapi tidak masuk sumber pembiayaan dari pemerintah. Dana CSR bolehlah. Nah, jadi kita mengatakan zakat, infak, sedekah dapat diintegrasikan dengan program pemerintah. Jadi kalau misalnya ada pemaparan rencana kerja gubernur dalam 5 tahun atau dalam setahun, kemarin ada musrembang RKPD dalam 1 tahun. Pertanyaannya, saya nggak pernah membaca ada laporan dokumen rencana dari Basnas atau yayasan atau lembaga dari masyarakat. Semuanya uang pemerintah. Padahal kalau angka-angka ini dimasukin Pak, kemiskinan itu makin cepat kita bisa atasi. Mereka-mereka yang tidak mampu, yang agak tampangnya romusa gitu kan, rombongan muka susah itu bisa kita atasi, bisa kita kurangin gitu kan. Dengan apa? Dengan tadi ada program bantuan, jadi dia tidak terpisahkan, jangan-jangan kita difasilitasi. Misalnya contoh, dikasih sistem aplikasi, dibantu dengan kantor, tenaga, atau apa saja, jadi ada sinergi. Nah, dan yang terakhir sebagai penutup, nah begini, jadi saya mengatakan, kita menjadikan zakat itu adalah menjadi budaya kita, menjadi keyakinan kita, untuk membangun struktur mengentaskan kemiskinan dengan kekuatan ekonomi sebagai spirit untuk perubahan kesejahteraan. Kemudian zakat juga untuk membangun kultur dengan menjadikan kekuatan keyakinan agama sebagai spirit untuk membangun optimisme. Kadang-kadang kita di sini yang kurang karena terus terang saja pendekatan ini kurang begitu banyak dilakukan. Kita membutuhkan motivator, relawan, pendamping yang betul-betul bisa mendampingi teman-teman mustahik tadi yang dibantu tadi. Contohnya mohon maaf, sesudah rumahnya dibangun, sudah dibangunkan tempat katakanlah asrama atau kios dan sebagainya, didampingi tidak? Ada nggak himbauan dari tetangga kiri kanan, yuk datang ke kafe difabel, ada acara nggak di situ? Bisa nggak dinas pendidikan, dinas pariwisata, atau dinas lainnya punya program untuk membantu difabel-difabel itu, membantu pesantren kita dan sebagainya sehingga dia terintegrasi. Jadi yang kita harapkan di sini adalah pemanfaatan zakat tidak sekedar bantuan materi atau fisik semata, tetapi menjadi kekuatan membangun semangat spiritual dan keyakinan bahwa kemiskinan bukan sekedar takdir, tetapi menjadi ikhtiar bahwa kehidupan dapat kita rubah menjadi lebih baik.
Ya. Jadi saya Kita beri tepuk tangan ya. jadikanlah sesuatu mustahik menjadi mujaki dan jadikan zakat itu menjadi kekuatan dan perubahan itu akan terjadi. Saya selalu mengatakan begitu karena saya anggota kereta, Cikini gondang dia, aku begini karena dia. Perubahan itu akan terjadi, insya Allah. Saya mendorong bahwa kita bukan sekedar memberi, tapi juga kita memberikan kekuatan motivasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang dan ini menjadi bagian dari semangat kita untuk membawa perubahan yang lebih baik. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah paparannya begitu menginspirasi buat kita semua ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Yayat Supriyatna MSP. Jadi zakat itu punya kekuatan kultur, struktur ya tadi ya Pak ya. Dan tentunya itu juga akan bisa memberikan perubahan bagi kita. Yang terakhirnya tadi. Janji Allah tadi dikatakan di surat ini bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya itu tidak berubah. Masya Allah, Masya Allah. Orang nggak percaya. Percaya, Insya Allah. Itu sekarang yang kita cari relawan-relawan itu. Ya, baik Pak Yayat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa mendukung semua program dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta dan juga masukan positif juga untuk pemerintah ya selaku yang menerapkan regulasi kepada kita semua ya. Tidak hanya pajak tapi juga zakat juga difokuskan karena potensi zakat di DKI Jakarta ini sampai 58 triliun tadi kalau saya tidak salah. Baik, sebelum kami berikan kesempatan untuk bertanya, izinkan saya juga untuk menyapa yang sudah dari tadi hadir ini Mas Danang dari Basnas Republik Indonesia. Mas, assalamualaikum, sehat ya Mas ya. Ibu Citra dari Fosnas, assalamualaikum Ibu. Dan juga hadir dari Kanwil Kemenak Bapak Haji Muhammad Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya daripada tamu-tamu kita ini yang hadir. Mungkin bisa dimulai dari Mas Danang. Tanggapan mengenai public expose yang dilakukan oleh Basnas Basis DKI tahun 2022. Silakan Mas Danang. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Muhammad Mahdum yang rencananya hadir di hari ini. Beliau adalah Wakil Ketua Basnas RI. Sedangkan saya saat ini menjabat sebagai Direktur Audit Kepatuhan dan Manajemen Risiko di Basnas RI. Diminta untuk menghadiri atas nama beliau karena beliau harus hadir ke Mabes TNI untuk acara bersama Pak Ketua. Gitu. Yang pertama yang kami hormati segenap pimpinan Basnas DKI Jakarta, pimpinan Kanwil dari Kemenak DKI Jakarta, dan Pak Yayat yang turut sebagai narasumber, dan juga yang saya hormati yang kebetulan ternyata tetangga kompleks saya Pak, Mas David. Saya nggak menyangka bertemu beliau di sini. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Basnas DKI Jakarta atas laporan keuangan dengan status WTP ya, karena saya juga sebagai orang yang berkecimpung di dunia audit itu menyatakan bahwa WTP mungkin suatu status yang sederhana gitu ya, 3 kata, tetapi untuk mencapainya butuh pekerjaan yang luar biasa gitu ya, hasil kerjasama banyak orang dan juga banyak juga di dalamnya adalah penegakan disiplin, penegakan aturan dan juga kultur gitu ya, kultur kerja gitu. Saya selalu mendorong gitu ya atas nama Basnas RI, Basnas Pusat bahwa Basnas itu selalu mencoba untuk lebih maju seperti yang dikatakan Pak Yayat tadi adalah salah satu elemen terkuat dan pada saat yang sama juga elemen terberat untuk ditanggung Basnas adalah elemen trust ya. Elemen kepercayaan. Saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia manajemen risiko ya, saya selalu mengumpamakan, membandingkan ya antara Basnas itu dengan bank gitu. Bank itu adalah lembaga di mana kita menitipkan uang kita untuk disimpan. Ya. Gitu. Bahkan dalam prakteknya saat ini bank itu lebih dipercaya daripada kita menyimpan uang di rumah kita sendiri. Ya. Gitu. Saat ini kalau mandikan ada orang punya uang 1 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan sampai 2 miliar, semua akan bilang bahwa simpanlah di bank.
Padahal bank itu adalah orang lain, di tempat lain, bisa dibilang orang-orangnya tidak kita kenal. Tetapi kenapa bank itu bisa kita percaya sampai seperti itu? Karena sebenarnya itu adalah elemen manajemen risiko yang sudah maju di sana. Kembali lagi, Basnas sebagai lembaga yang berbasis kepercayaan seperti bank, itu juga sebenarnya punya tantangan yang sama. Jadi kita di Basnas, karena saya adalah membawai bidang pengendalian di Basnas RI, akan terus mendorong gitu bahwa Basnas itu adalah baik di pusat maupun di daerah atau terus memajukan baik proses maupun sistemnya untuk tidak kalah sebenarnya dengan bank gitu. Karena pada dasarnya kita semua adalah lembaga yang berada di bawah kepercayaan masyarakat gitu. Jadi Basnas pun terus kita dorong gitu ya. Kita terus majukan, kita terus sempurnakan sistemnya. Entah itu menggunakan sistem informasi, entah itu dengan inovasi-inovasi yang lain gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kurang lebih yang segala hal yang tadi diutarakan oleh Pak Yayat tadi, saya kurang lebih sepakat dan setuju. Saya juga melihat bahwa proses untuk mengentaskan kemiskinan itu adalah proses panjang, proses yang terus-menerus melibatkan trial and error, terus-menerus melibatkan penyempurnaan dan lain sebagainya. Dan saya yakin adalah Basnas itu dana zakat terutama, JIS DSKL ya, dana sosial keagamaan lainnya, itu tidak cuma zakat saja, itu adalah salah satu elemen pendorong. Gitu. Bahkan apabila Basnas tadi zakat itu telah mencapai pada tahap optimalnya ya di tingkat nasional, di mana menurut proyeksi Basnas Pusat itu adalah 327 triliun sebenarnya angkanya, nasional. Gitu. Hanya saja memang saat ini sistem kita di Basnas secara keseluruhan itu masih belum bisa mengadministrasi itu seluruhnya gitu, karena memang Basnas itu adalah organisasi yang tumbuh dari umat gitu. Jadi seiring pertumbuhan umat, insya Allah Basnas juga makin berkembang. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Basnas DKI yang telah mencapai wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2022. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Danang selaku Direktur Audit dan juga Kepatuan Basnas Republik Indonesia. Terima kasih. Untuk itu tanggapannya dari diskusi panel kita tadi mengenai pengentasan kemiskinan, perkotaan dan juga mungkin bisa memberikan tambahan tentang public expose ini. Kami berikan kesempatan kepada Kakanwil Kemenak Bapak Haji Muhammad Yunus, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri yang saya hormati, terima kasih atas paparannya. Ini pengamat perkotaan tapi gayanya udah kayak ustadz betul. Jadi ada campuran ayat, bagaimana Tuhan berpesan barangkali seseorang ingin merubah nasibnya ya harus berubah dirinya sendiri dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kira-kira begitu Pak David. Ini Pak David juga agak ustadz juga karena sering memandu acara religi di televisi nasional. Saya tukang bawain tasnya ustadz, ya, Pak. Tukang bawain tasnya kira-kira gitu. Pak Ketua Basnas yang saya hormati beserta jajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Yayat atas paparannya. Yang kedua, saya tentu mengucapkan dan mengapresiasi yang tinggi atas kerja-kerja Basnas Bazis DKI Jakarta yang telah mendapat WTP. Predikat WTP betul yang disampaikan dari sahabat saya dari Basnas RI tadi, untuk mencapai tidak mudah, butuh perjuangan yang komitmen yang tinggi. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah 3 minggu yang lalu kami mengadakan Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional LAS seluruh Indonesia. Jadi secara prinsip Pak Basnas RI antara Kementerian Agama dengan Basnas dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia hari ini sudah nikah secara resmi Pak David. Bukan nikah diam-diam, tapi sudah nikah secara resmi dengan dibuktikan adanya MOU. Jadi di situ negara sadar bahwa mengelola umat, mengelola rakyat tidak bisa sendirian. Jadi harus ada sinergi kolaborasi dengan seluruh stakeholder.
Kira-kira begitu. Ya. Kemudian yang terakhir ini momentum yang baik, di bulan baik ada public expose, mudah-mudahan ini terus menumbuhkan trust masyarakat terhadap Basnas Basis DKI. Karena sesungguhnya saya sebagai Ketua UPZ, Pak Ketua, sebagai Ketua Unit Pengumpul Zakat di Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta. Jadi mudah-mudahan ke depan kita terus bisa bersinergi dan berkolaborasi demi kemaslahatan umat. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada Bapak Haji Muhammad Yunus, Ketua UPZ ya, Unit Pengumpul Zakat Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih banyak Bapak informasinya tadi. Jelas sudah. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu la raiba fih, ya, tidak ada keraguan dalamnya. Kalau bayar zakat harus ke ya. Tidak ada keraguan. Jadi kita semua yang hadir kalau bayar zakat itu jangan ke masjid ya, tapi melalui Badan Amil Zakat ya. Baik itu pendapatan kita ya bulan, tapi kalau zakat fitrah khususnya bulan Ramadan nggak apa-apa deh di masjid ya Pak ya. Tapi ini zakat mal kita bayar melalui Badan Amil Zakat. Ada basis ya, ada lasnya juga ya. Bisa juga ya. Oh, dengan terbuka ya, basis juga buka juga ya. Jadi artinya peluang kita untuk memanfaatkan Badan Amil Zakat ya, Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta terbuka luas. Kenapa? Karena kalau menurut pengalaman kami melalui membayarkan zakat melalui Badan Amil Zakat itu cakupan kita akan lebih luas ya. Kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di luar range kita ya, ada di pelosok atau di wilayah lainnya. Baik, langsung kami mohon tanggapan dari perwakilan dari Fosnas, Ibu Citra, silakan. Ya, terima kasih banyak Mas David atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ketua Basnas beserta jajarannya, alhamdulillah. Pak Dr. Yayat, Masya Allah ketemu Pak Dr. Yayat saya nggak menyangka Basis DKI mengundang pakar tata kota dan pengamat kemiskinan untuk event public expose ini luar biasa, Masya Allah. Dan Pak Saad ini salah satu guru-guru saya yang mengajarkan saya tentang ekonomi Islam dari perspektif Umar bin Khattab itu saya dapatnya dari Pak Saad. Dan ternyata diterapkan sepertinya di seluruh program-programnya Basnas Basis DKI, Masya Allah. Ya, Mas David dan hadirin sekalian, ini saya menanggapi ya. Padahal saya dari tadi nyata pengen banyak nanya, Mas. Menanggapi aja deh. Sekalian pengen belajar gitu ya. Boleh sekalian nanggapi dan nanya juga boleh, Pak. Masya Allah. Ya, perkenalkan saya Citra Widuri, saya Ketua Bidang Inovasi dari Forum Zakat. Dan ini public expose ini mengandung banyak inovasi. Saya kalau bicara inovasi bukan hanya sesuatu yang sifatnya instrumen digital, canggih, teknologi. Tapi inovasi itu wabil khusus adalah di mindset dan perilaku. Dan percuma perilaku dan mindsetnya nggak inovatif kalau gadgetnya canggih 5.0, tapi kalau perilakunya gitu-gitu aja, kita juga nggak maju gitu ya Pak Dr. Yayat ya. Dan saya sangat kagum dengan konsep Jack B ya. Ini kalau in English itu kan Jakarta menjadi gitu ya. Jakarta menjadi bertakwa, berdaya, cerdas, green, sehat gitu, Masya Allah. Itu saya curiga ini adalah metode yang dilakukan oleh Basnas Basis DKI untuk mengintervensi kemiskinan ya, Pak Dr. Yayat. Jangan-jangan begitu ini, benar apa enggak gitu? Ini yang benar-benar tadi disampaikan bagaimana zakat yang secara kultural ini bisa merubah sesuatu dengan pendekatan struktural. Dan ini untuk jumlah Basnas di Indonesia yang lebih dari 500 sekian institusi yang masih bergantung pada kepemimpinan daerah, Pak Yayat, saya kira ini perlu kita lakukan beberapa evaluasi. Karena basis DKI saya yakin bisa seperti ini karena pemerintah daerahnya paham betul bagaimana mengakses kebermanfaatan yang besar dari Basnas. Nah, kalau pemerintah daerah lain tidak punya goodwill yang serupa, maka tadi kalau usulannya Pak Yayat ini zakat menjadi mandatori, itu kita juga ngeri-ngeri sedap gitu Pak. Karena jangan-jangan mandatori hanya bisa maksimum benefit, maksimum kebermanfaatan, itu kalau pemerintah daerahnya sadar gitu dan tahu betul.
Kalau pemerintah daerahnya tidak sadar dan tidak tahu betul tentang ini yang berat di kami Pak, di LAS. Jadi Forum Zakat ini punya anggota 199 lembaga amil zakat seluruh Indonesia. Dan kita kena imbas dari distrust yang terjadi karena perilaku-perilaku beberapa pengelola amil zakat yang disetir oleh kepentingan politik pemerintah daerahnya. Nah ini akhirnya seakan-akan semua amil zakat begitu gitu. Nah ini saya sangat-sangat kagum kalau Basnas basis DKI bisa istiqomah gitu ya, menjaga tidak ada muatan politis di dalam proses penyalurannya. Karena dari semua publikasi saya nggak lihat tuh logo partai satupun, Pak. Masya Allah. Nah itu tepuk tangan dong. Luar biasa ini. Ini sesuatu yang langka kalau di daerah lain. Gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kecepatan audit, karena bahkan lembaga, mohon maaf, company sekalipun, korporasi sekalipun, saya nggak yakin bisa secepat ini WTP di bulan April. Maret April. Sebenarnya Maret April udah selesai gitu ya. Masya Allah, ini sungguh sangat cepat dengan volume 231 miliar penyaluran. Subhanallah, Masya Allah. Dengan perhimpunannya Masya 216 miliar. Masya Allah. Bisa Masya Allah. audit di bulan Maret April WTP itu luar biasa Mas David. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini seharusnya ini menjadi best practice ya. Kalau boleh kita high profiling, Pak Saad, Pak Dr. Yayat, ini harusnya jadi high profiling riset. Jadi high profiling untuk akademisi agar metodenya bisa direplikasi tidak hanya untuk Basnas tapi juga lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Masya Allah. Dari sisi kecepatan pelaporan, kecepatan audit yang juga ada substansinya, Mas. Kadang cepat tapi substansinya kan nggak dapat. Nah ini substansinya dapat dan cepat. Terakhir dari saya, bagaimana perencanaan terhadap dampak yang betul-betul didesain untuk seluruh program salur. Nah ini seringkali Bapak Ibu sekalian, karena saya sadar, saya juga amil zakat, bahwa penghimpunan kita tuh tidak year on year. Tidak bisa disamakan kalau 2021 menghimpun segini, insya Allah 2022 juga segini. Nah, ini pertanyaannya Mbak. Pertanyaannya, kalau memang strategi terhadap perencanaan dampak ini benar-benar bisa maksimal, kayak tadi ya, saya yakin tidak ada yang merencanakan kejadian di Pasar Gombrong. Saya yakin tidak ada yang merencanakan musibah. Tetapi ternyata Basnas basis DKI mampu memberikan intervensi yang bahkan pemerintah belum bisa. Belum masuk ke sana ini kalau boleh di-spill strategi terhadap perencanaan dampak ini seperti apa, sehingga kita juga bisa belajar dari sana. Baik. Matur nuwun, Matur nuwun sangat. Mohon maaf, hadirin sekalian kalau saya mengambil waktu agak lama, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Citra. Semangat sekali, paparannya juga sangat baik dan lugas, pertanyaannya juga sangat tajam. Tadi minta tolong di-spill Pak Saad bagaimana ini, apa kok bisa melakukan infiltrasi kepada masyarakat ya, khususnya tadi mengenai apa Pasar Gombrong itu ya, Pasar Gembira Gombrong ya. Gimana caranya itu? Ya sebenarnya kalau kerawanan bencana di Jakarta itu sebenarnya relatif manageable. Hanya ada dua kerawanan bencananya, kebakaran dan banjir. Yang lain-lainnya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi secara umum dua itu, dan tanah yang legalitasnya kuat di Jakarta juga tidak banyak. Termasuk salah satunya Pelumpang itu tidak clear, tidak status kepemilikan tanahnya. Clean and clear, sehingga kita tidak bisa memberikan intervensi. Tapi kalau pada sehingga kita sebenarnya bisa memperkirakan kurang lebihnya berapa persen sih sebenarnya dana yang kita butuhkan untuk intervensi pada pembenahan kawasan terdampak bencana. Khusus Jakarta sebenarnya nggak terlalu heboh, karena sebenarnya pengeluaran kita untuk pembangunan yang beda kawasan yang beda rumah itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang beda kawasan. Sehingga itu sebenarnya sudah masuk dalam RKAT kita. Baik,
Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak, karena waktunya sangat mepet sekali, sudah mendekati waktu berbuka puasa. Bapak-bapak, insya Allah kami nanti menyiapkan waktu berbuka puasa, jadi sempatkan waktunya kita buka puasa bersama. Dan mungkin dengan demikian kita tutup dulu sesi kedua dari diskusi panel kita ini dengan tema yaitu pengentasan zakat dalam pengentasan kemiskinan dan perkotaan. Dan saya selaku moderator, selaku pembawa acara juga, mohon maaf jika ada kesalahan kekhilafan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan pertemuan hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini, Bapak Insinyur Saad dan juga Pak Dr. Yayat atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih banyak dan Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan dengan sesi foto dulu dengan pengisi acara. Kami mohon kepada seluruh ketua untuk bisa maju berfoto bersama, dan juga dari perwakilan Basnas Republik Indonesia dari Kanwil Kemenak Bapak Haji Muhammad Yunus, kami mohon untuk bisa berfoto bersama. Silahkan Ibu Citra mungkin bisa ikut mewakili mendampingi dari kawan-kawan zakat ya, Fosnas, Forum Zakat Nasional. Cek. Ya, Pak Danang kami persilakan untuk bisa berfoto bersama. Ibu Citra, ya silakan saya. Masya Allah. Oke, langsung satu. Yuk, dipegang, ini dia. Iya, ya. Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, jempolnya. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik alaih. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan untuk di penghujung acara, untuk menutup acara pada kesempatan kali ini, kami mengundang kepada Wakil Ketua 1 dari Badan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, Dr. Kiai Haji Nur Alam Baktir, untuk bisa memimpin doa penutup di kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa, mengambil berkahnya. Al-Hadiniyah wa Quliniyah Soliyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfirli wa amin. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dalam kesempatan berbuka ini ya Allah. Kami menyadari betapa nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami, khususnya kepada Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, dengan mendapatkan posisi wajar tanpa pengecualian. Karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami untuk senantiasa mempertahankan eksistensi kepercayaan terhadap lembaga Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta dari umat. Kami sadar ya Allah bahwa zakat adalah kewajiban bagi para muzaki yang punya berkelimpahan harta
untuk digunakan bagi para mustahik yang memang mereka punya hak untuk mendapatkan bagian dari zakat itu ya Allah. Karena itu bersihkanlah para muzaki dari dosa-dosanya, bersihkanlah para muzaki dari harta yang telah dikeluarkan zakatnya, tumbuh suburkanlah ekonomi mereka sehingga mendapat keberkahan di dalam penataan harta yang mereka miliki untuk anak-anak, putra-putrinya dan keluarganya, untuk selalu tumbuh subur menjadi kekuatan ekonomi umat yang kokoh ya Allah. Begitu pula ya Allah, berikanlah kemampuan kepada para muzaki untuk menumbuh suburkan agar mereka berkembang dan berkembang. Tidak saja posisi sebagai muzaki, tapi lambat laun mereka tidak saja menjadi mustahik, tapi lambat laun mereka akan menjadi muzaki yang akan terus Al-Quran terus menerus, sehingga peran penataan dan peran pengentasan pemiskinan di kota Jakarta ini akan begitu mudah kalau kita bisa kerjasama antara ulama dan umaro, antara muzaki dan mustahik, antara komponen-komponen LSM, LSMN yang punya concern untuk mengentaskan kemiskinan ya Allah. Berikanlah, munculkanlah orang-orang semacam Pak Dr. Yayat untuk mengkritisi dan memberikan motivasi terhadap umat agar pengentasan kemiskinan ini tidak saja hanya bertanggung jawab dari pahlawan umaro, tapi juga para kalangan ulama dan juga masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga doa yang dipanjatkan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sudah memasuki waktu berbuka puasa. Kami persilahkan bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang terhormat untuk bisa menikmati santapan berbuka puasa. Setelah minum sama-sama kita baca doa. Zahabat domatu wat salatil uruq wat sabatal ardu insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga amal